pagi adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Ya, kakak-kakak juga sehat-sehat. Nah, sudah siap untuk beribadah minggu pagi ini? Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita, mari adik-adik semua ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Berkibarlah selama-lamanya. Nah, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami sampai pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami. Mari ya Bapa, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai nanti Tuhan. Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh dapat mengerti akan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat menjadi penolong dalam kehidupan kami, sejak kami kecil sampai kami dewasa nanti Tuhan. Engkau juga memberkati agar kami boleh dengan penuh sukacita menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan, sehingga mendapat menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tegap dan katakan ku cinta Yesus. Tegap dan katakan ku cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Duduk dan bisikan ku cinta Yesus. Duduk dan bisikan ku cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan teriakan ku cinta Yesus. Lompat dan teriakan ku cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Mazmur 67 ayat 1-8. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka
cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita, berkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita-Mu. Tuhan, ajar kami untuk bersungguh-sungguh mendengarkan agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab pagi ini diambil dari Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6 tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawa menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup.
adik-adik tahu lagu apa itu? Lagu itu adalah salah satu lagu nasional yang selalu dinyanyikan pada saat kita memperingati Hari Kemerdekaan, 17 Agustus. Kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan kita, Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Hari Kemerdekaan, apakah artinya kita pernah dijajah? Iya adik-adik, dulu bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa lain. Bangsa kita ditindas oleh penjajah. Mau sekolah aja gak bisa. Mau bekerja juga gak bisa. Kekayaan negeri kita diambil sama penjajah. Bangsa kita jadi miskin dan sengsara. Tapi bangsa Indonesia tidak tinggal diam adik-adik. Bangsa kita berjuang mati-matian melawan penjajah walaupun nyawa taruhannya. Merekalah para pahlawan kemerdekaan kita. Syukur pada Tuhan atas berkat Tuhan dan atas perjuangan para pahlawan, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu kita bebas dari penjajah bangsa lain. Bersyukur ya adik-adik, kita sekarang bisa hidup merdeka. Kita bebas belajar, bersekolah, bermain tanpa rasa takut. Karena itu, kita sekarang berkewajiban mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus belajar dan bekerja dengan baik, taat pada aturan pemerintah, termasuk aturan untuk memakai masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak sosial. Semua ini untuk keselamatan dan untuk memajukan bangsa kita. Itu yang Tuhan mau adik-adik. Sesama manusia harus saling mengasihi, menolong, bekerja sama, bukannya saling menjajah. Dalam pembacaan Alkitab tadi, Tuhan memberikan aturan untuk budak-budak dan tuan-tuan di Israel. Dulu di Israel ada orang-orang yang menjadi budak dari orang lain. Banyak alasan kenapa orang mau menjadi budak. Salah satunya adalah karena mereka miskin sehingga mereka menjual diri mereka kepada orang kaya untuk mendapat makanan dan perlindungan. Jadi budak itu tidak enak adik-adik. Seorang budak tidak memiliki hak apa-apa. Mereka harus taat sepenuhnya pada perkataan tuannya. Kalau enggak, mereka bisa dihukum mati. Dan orang yang sudah menjadi budak akan menjadi budak selama hidup mereka. Nah, aturan ini yang dirubah sama Tuhan. Tuhan mau orang hidup merdeka. Karena semua orang sama kedudukannya di mata Tuhan. Maka Tuhan memberikan aturan bahwa seseorang hanya boleh menjadi budak selama 6 tahun saja. Pada tahun yang ke-7, dia harus dibebaskan oleh tuannya dan dia menjadi orang merdeka. Aturan ini diberikan Tuhan karena Tuhan mengasihi semua manusia dan Tuhan mau semua manusia saling mengasihi. Manusia dulu juga berada dalam perbudakan dosa. Artinya, manusia tidak bisa memperoleh hidup kekal karena dosa-dosanya. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi manusia, maka ia rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia dan memberikan manusia kemerdekaan dari dosa. Sehingga manusia bisa memperoleh hidup yang kekal. Sebagai manusia yang sudah diberi kemerdekaan oleh Tuhan dari dosa, maka kita wajib hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan, yaitu hidup yang setia beribadah kepada Tuhan dan taat melakukan firman-Nya. Salah satu firman Tuhan yang harus kita lakukan adalah hidup saling mengasihi antara sesama manusia. Seperti Tuhan sudah mengasihi kita, demikian kita harus saling mengasihi. Itulah salah satu cara kita mengasihi kemerdekaan yang Tuhan berikan. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin.
Marilah kita bersatu dalam doa. Yesus, kami mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya bagi gereja kami GPIB Karis. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati setiap pelayanan gereja kami sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terkhusus di masa COVID-19, biarlah COVID segera berlalu dan namamu dimuliakan. Amin. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada negara kami Indonesia tercinta. Berkati para pemimpin kami, mulai dari tingkat presiden sampai tingkat RT. Tuhan Yesus, berkati akal pikiran mereka. Berkati juga program pemerintahan supaya membawa berkat kesejahteraan, keadilan hukum, dan keadilan sosial bagi kami masyarakat Indonesia. Berkati para pemimpin kami yang saat ini berjuang untuk melawan virus COVID-19. Karuniakan kepada kami hati yang tulus, agar saling menghormati setiap perbedaan dan sesama kami di mana kami berada. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus. Mohon ya Bapa, kabulkan doa kami. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami semua sudah diberikan kesehatan untuk menjalani aktivitas pada hari ini. Berkatilah pada hari ini, berkatilah orang-orang sakit, orang-orang yang ada di panti jompo, berkatilah mereka untuk sehat selalu, berkatilah orang sakit untuk cepat sembuh, untuk melayani-Mu Tuhan, dan berkatilah orang-orang sakit COVID-19 yang di rumah sakit ya Tuhan, berkatilah mereka untuk terus berjuang untuk melawan penyakit itu yang mengganggu tubuh mereka Tuhan. Berkatilah juga orang-orang di panti jompo ya Tuhan, untuk sehat selalu, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami semua juga ya Tuhan, untuk sehat selalu yang sakit. Berkatilah mereka Tuhan untuk cepat sembuh ya Tuhan. Inilah doa saya Tuhan yang saya panjatkan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih. Kami memohon dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, Kau berkati kami hari ini dan hari-hari berikutnya. Kau jaga kami, dan minggu depan kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama anak-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa